Guys, kesini deh, buruan. Kenapa tuh? Ada apaan sih? Udah, buruan sini aja. Apaan? Ini Yaya kenapa sih? Kenapa ya? Lihat deh tuh. Dengerin IAS Podcast yuk. Oh iya podcast. Halo Fems, balik lagi bareng gue Yaya di iPod episode Demisioner. Nah, di sini gue juga nggak sendiri aja. Kali ini gue bareng sama Erin. Hai, aku Erin Valerie. Oke, nah, di sini kita udah kedatangan tamu sekaligus ada Adi juga nih, kita jadiin tumbal nih kali. Semangat Adi, karena kali ini bakal seru banget ya. Iya bener banget nih. Mungkin kita kenalan dulu kali ya sama mereka. Di sini ada Kak Inu. Oke, sebelah Kak Inu ada Kak Vika. Halo. Di sebelahnya ada Kak Chelsea. Selanjutnya ada Kak Adin. Halo. Dan yang lain ada Adi. Halo dong. Udah kenal. Oke, nah Erin, kita sekarang mau ngapain sih, Kin? Nah, kita sekarang mau main Truth or Dare. Games Truth or Dare. Masing-masing peserta akan memutar botol di mana saat ujung botol menunjuk salah satu orang, maka ia harus memilih antara truth atau dare. Peserta baru akan mengetahui pertanyaan atau statement setelah ia memilih truth atau dare. Setelah menjalankan tantangan, peserta mendapatkan kesempatan untuk memutar botol. Oke, nah mungkin karena ini masih awal, mungkin aku bantu aja ya untuk kita putar untuk botolnya. Mungkin langsung aja kali ya. Iya, kita langsung gasin aja nih. Aku nggak sabar banget untuk membuli kali ya bahasanya. Kapan lagi kan kita main dari receh bener ya banget. kan? Jadi untuk IOP 25 jangan lupa masuk PAP dan pilih podcast ya. Dia bisa ngebully Ece nih. Enggak privilege. Oke, untuk Kak Adin pilih truth atau dare? Tolong aku. Siapa ya? Terus aja. Oke. Kak Adin pilih truth, boleh nih dikasih tahu truth. banget, Masya Allah. Oke, Truth ya. Sebutin hal yang kamu tidak suka dari salah satu member di IAS dan sebutkan nama member IAS. Waduh. Oh my God. Kamu dan kenapa? Oh my god. Oke. Chelsea sama kita. Halo lagi. PMS sumpah. Benci banget saya. Benci banget, pokoknya kayak nyebelin banget gitu. Oke, ada nggak sih Kak kayak kisah yang bener-bener gue udah gedek banget nih sama mereka berdua. Sumpah jadi ada satu hari tuh kita mau ikut lomba tuh. Terus si Vika tuh lagi PMS. Pas lagi PMS tuh dia marah-marah kan. Terus gue bingung. Nah, si Cal juga sama marah-marah. Jadi aku cuma iya, jadi mau gimana? Gitu. Mereka berdua perang dingin. Oke, kan tadi ini nih member yang tidak disukai. Sekarang member IAS yang menurut Kak Adin baik banget. Siapa dan kenapa nih? Kalau baik semua orang baik ya. Jawaban cari aman nih. Tapi sumpah ada satu membernya yang aku sangat salut. Ada Fuad. Tunggu dulu. Jadi waktu aku mau bikin coach jaket, itu tuh aku kayak ngerevisi terus kan, tapi Fuad tuh kayak iya Kak. Ini Fuad ada di belakang kamera. Halo, sama-sama. Bismillah GoFood. Oke, boleh nih sekarang Kak Adin putar botolnya. Yes, semoga. Jangan sampai senjata makan kuat ya. Oke, ulang. Kurang kuat ya. Ya, kacel. Oke, Kacel. Boleh nih pilih truth atau dare? Oh my god. Aduh apa ya? Dare gak sih? Dare sih, dia sama Iya, dare aja deh. Oke. Satu terus. Telepon salah satu anak IAS dengan inisial huruf R. Di dalam pesan tersebut harus ada kata-kata jujur ya, menurut kamu aku nih cantik nggak? Si malu. Ini jangan R. Jangan awalnya huruf R ya. Oke, boleh. Paling deket siapa sih otak R? Oke. Ayo, boleh. Harus tahu juga sih. Sumpah harus Oke, banget. ayo. Harus. Dan
kan waktu nanya dijawab ya. Terus bilang langsung makasih aja, jangan ada kata-kata ini truth order dari iPod. Biar dia langsung nonton langsung nih nanti. Pas Iya banget. Yang itu sih, Cel. Ini kapan Iya, kapan? ini tayang 13 sampai 17 November. Pasti mikirin tuh orangnya. Boleh ikut aja nggak? Gak bisa. Nggak bisa. Gak bisa soalnya. Ayo Ayo, sekarang. boleh. Ayo bisa, Cel. Kita deketin ke speaker. Nanti kalau dipermalukan dikat ya. Oke, Masalah iya, dapur iya, ya. dikat. Durasi kita durasin. Durasi kita boleh. Tapi kok mau ya? Apa pakai aja? Waalaikumsalam. Aku mau nanya boleh nggak? Jujur aja, menurut kamu aku cantik gak sih? Iya, nggak apa, cantik atau enggak aja. Iya sekarang menurut kamu jujur menurut kamu aku cantik gak sih? Cepetan Ki jawabnya. Cepetan Ki jawabnya. Iya soalnya pokoknya pengen banget gitu cepet. Menurut kamu aku cantik gak sih? Tinggal jawab cantik atau enggak gitu aja. Oke, makasih ya. Gila sih. Ini gila ini tadi Wow. harus sekarang banget gak bisa lagi aja lebih lama. Gila sih ini Dapat date di awal dan langsung merah sampai akhir ya. Udah dapat clue lagi Ki. Dari penonton Ki. Adik gue nih dipilih truth atau pilih dare? Oke. Adik lebih cari aman ya di dare. Siapa member IAS yang terakhir chatting dan kamu stalking? Oke. Yang terakhir chatting kayaknya gue deh. Kalau terakhir chat itu mungkin Ya, tenang. Oh, apa? Langsung di stop juga. Tadi ngirim kalau link di Jidok Pak. stalk lupa. Ini dia kalau member dia siapa yang pernah lu stalk gitu. Nah, itu udah. Karena interesting. Nah. Apa ya? Mungkin Jangan nangis. Ya, lebih memalukan daripada kamu. Kak, please, ya Allah. Kacau lagi. Ya. Oke, pilih truth atau dare? Oke. Sebutkan satu nama anak IAS yang pernah disukai. Makin sulit ternyata ya. Mohon maaf, ini MC-nya kenapa ya? Kalau Oke. rada menjurus. Aku pernah suka, tapi bukan suka yang kayak cinta gitu, tapi amazed gitu. Soalnya dia tuh kayak keren gitu. Namanya Fahmi. Gitu. Oke. Fahmi Dari apa? dari IOP 23. dari IOP 23. Tapi amazed gitu, bukan suka. Amazed. Kang Fahmi disukain. Iya. Fahmi apa? Vika itu. Oke, Kavika. Pilih truth atau dare? Tapi ini kayak kita terus soalnya udah habis ya kayak der. Ini dare nggak sih? Ini apa? Dare-nya untuk Kavika impersonate KC. Oke. Bisa Oke, nggak? gampang. Tokers banget anjir. Gimana? Kalau di TikTok lu tadi Iya. coba. Itu bahasa inspiration. Iya. Kan quote gak sih? Kucing.
Maaf, bau ya. Oke, wah itu 1% mirip sama Kacang ya. Yang inversannya kasih 2 Bukan, orang. bukan dari Vika tapi bully Chelsea aja. Namanya ya. Iblis. Ya. Adi. Der nggak sih Adi? Iya nggak sih Der? Iya, boleh. Boleh. Pasrah banget. Pasrah. Pasrah banget. Aku tenang. Minta ajarin ke Kak Adin untuk nyanyi lagu dangdut. Jadi Kak Adin juga deh. Oh, jadi saya yang dibully gimana? Oke, boleh nih Kak Adin ajarin salah satu bait aja nih. Salah satu. Satu lagu ini aja, dangdut. satu barisnya. Oke. Jugi 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 jug. Oke. Oh. Oke. Juga cek. Kereta berangkat. Kereta berangkat. Jugi 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 jug. Jugi. Hatiku gembira. Oke. Oke, mantap banget. Oke, kita langsung ke 4 aja ke Kak Ibnu. Ya. Boleh nih Kak Ibnu pilih antara Trut Der aja, atau Der. Der aja. Oke, ini cukup berani ya langsung Der. Iya. Nih, udah siap apa nih? Oh, udah siap apa? Buat SG dan tag salah satu anak IAS, nggak boleh EC atau keyboard, tapi boleh dari member orang yang ada di sini. Dan bilang, gue nggak suka banget deh sama lo, Nora. Apa sih malu ya di Dan tag ya akun membernya. Gua gak suka sama lo, Nora. Galak bener sih. Tunggu notifikasi. Tunggu notifikasi siapa editing. Nah, di sini juga kita udah ada narasumber yang kece-kece banget nih, petinggi-petingginya dari IAS Asun 4 sendiri. Di sini ada Kak Caley. Halo. Oke, dan di sebelahnya ada Kak Namira. Halo. Selanjutnya ada Kak Sora. Hai. Di sebelahnya ada Kak Eca. Halo. Dan yang lainnya ada Kak Fuad. Halo semua. Oke, nah Adi, kita di sini tuh mau ngapain sih, Di? Di sini tuh kita mau main games bareng para kodep, dan gamesnya itu mungkin yang udah familiar pernah main uji kekompakan. Games uji kekompakan. Para peserta terlebih dahulu mengisi kuesioner yang dibagikan oleh panitia. Setelah mengisi kuesioner tersebut, akan ada pembacaan statement yang dibacakan oleh podcaster. Para peserta harus menebak siapakah orang yang terlibat dengan statement tersebut. Dan bagi peserta yang merasa terlibat dengan statement tersebut, harus berpura-pura bahwa ia tidak terlibat. Wah, gimana nih kira-kira dari kakak-kakak semua? Kira-kira menurut kakak-kakak semua siapa sih statement yang paling memalukan nih? Sora sih. Kayak udah satu suara kita pasti. Oke, dan dari katanya sendiri kita lihat nggak ada perlawanan ya, kayak aku pasrah, aku iya gitu. Oke, kita mungkin bakal langsung mulai aja kali ya, Di. Kita langsung ke statement yang pertama, boleh nih dari Adi. Aku pernah diam-diam menjemur pakaian dalamku di jendela kamar hotel dan ketahuan. Oke. Kira-kira siapa nih orang oknumnya yang pernah jemur celana dalam di jendela hotel dan ketahuan? Boleh ya? Pilih orangnya sekarang dan angkat dalam 1, 2, 3. Oke. Ada Kak Caley, Kak Sora, Kak Caley, Kak Caley, Kak Sora. Oke. Oke, nih. Kita kayaknya lebih seru kalau kita rival duetin aja nih, kita versus ini antara Kak Sora sama Kak Caley. Kira-kira Kak Caley kenapa sih bisa mikir itu Kak Sora? Lihat aja tuh. Buka-buka doang jeruk celana dalam di ini ya, di jendela nih. Oke. Kalau Kak Sora sendiri kenapa Kak Caley? Yang paling aneh di sini tuh Caley kalau masalah gini-ginian. Nggak sampai jemur sempak gue. Oke, nih kalau semisal dari orang-orang lain aku pasti percaya sih ya, kayak mungkin
alasannya pasti sama nih, karena mereka berdua yang kelihatannya paling error nih di sini. Tuh. Oke, aku kasih tahu aja ya. Dan untuk pelakunya adalah Kak Fuad. Seriusan. Oke, boleh dikasih tahu nih. Ini yang parah. Pas di Red Doors gak sih? Iya, ini tuh pas di Red Doors Yang- yang pas kapan sih? Iya, yang apa? Oldman. Bos Bukan bos. interview. Seleksi screening. Oh, Ada iya. screening. Udah ketahuan sama si itu. Boleh nih dikasih tahu kisah lengkapnya kayak gimana sih Kak Fuad? Sebenarnya bukan celana dalam doang, aku udah tutup pakai celana pendek. Ini tuh kita habis berenang kan bareng Ari. Terus kan bingung ya, daripada jemur di depan, ini kita jemur di jendela. Cuma aku tutup pakai tirai biar nggak kelihatan. Ternyata ada Erin lewat situ. Terus tanya, ini siapa yang jemur? Ternyata ketahuan, udah kayak gitu pokoknya. Kirain salah tahu. Aku juga kira salah. Tidak disangka-sangka ya, ternyata Kak Fuad menyimpan kenangan yang cukup memalukan ya, saudara-saudara. Kenapa gue baru ingat ya? Oke, kita ke statement berikutnya nih. Aku pernah mencolokkan batang besi ke dalam stop kontak. Oke, aku pernah mencolokkan batang besi ke dalam stop kontak. Ini antara gabut, iseng, atau penasaran, kita nggak tahu nih apa yang ada di pikiran dia. Boleh nih, dalam hitungan ketiga diangkat bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, Kanam 2, Kak Eca 2, dan 1 Kak Cale. Boleh nih, dari Kasora. Kasora ini hobi banget deh kayaknya nuduh Kak Cale. Kenapa nih kira-kira milih Kak Cale lagi? Selain karena balas dendam ya. Tapi kan memang dia anaknya kepoan gitu kan. Makanya Oke. aku kira dia sih pasti. Oke, dan untuk pelaku dari orang yang mencolokkan batang besi ke dalam stop kontak adalah Kak Cale. Rambutnya gimana? Gak kesetrumnya. Oke, boleh nih dikasih tahu kenapa sih Kak Cale bisa melakukan hal serandom itu? Untung masih hidup. Sebenarnya udah agak gede ya pas SMP. Oh, udah mengerti ya harusnya. Harusnya otaknya udah jadi ya. Jadi di dapur tuh ada batang besi gitu kecil, terus iseng aja gue coba colokin, nggak tahu. Terus loncat-loncat gitu. Itu bener loncat gitu. Itu langsung kaget langsung gue lempar. Jadi itu berhentinya nggak ada yang bantuin sama sekali. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Saking gabutnya. Penasaran aja. Untuk jadi tahu semua nih. Semua paling Iya. biasa. Dunia tahu ya. Semua tahu ya sekarang. Oke, kita langsung ke next questions nih. Ke next statement, sorry. Boleh dibacain statement berikutnya. Jadi aku pernah kabur dari rumah tapi gak jadi. Oke, siapa nih kira-kira nih? Ini kayaknya semuanya Muka pernah deh. Ibel nih. Tapi kalau nggak salah ini tuh kaburnya sampai niat gitu loh Kak, sampai packing, dia niat banget sampai packing dan ternyata gak jadi nih kabur dari rumahnya. Kira-kira siapa ya? Boleh nih dibikinin dan diangkat ya dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, Kasora, Kanam, oke, 3 untuk Kasora dan 2 untuk Kanam. Boleh nih, aku mau tanya sama Kak Eca. Kak Eca, kira-kira kenapa milih Kasora? Sora kayak kepikiran Sora aja gitu nih, wajah-wajah kayak gini nih. Labil gitu kan. Oke, wajah-wajah lebih ke labil dan rebel ya. ini. Labil dan rebel. Oke. Nah, kalau dari Kak Cale kenapa milih Kanam? Kayaknya mungkin waktu itu karena lagi tekanan ya. Jadi lagi tekanan broken home mungkin. Terus disuruh nyuci piring kabur. Jadi kabur. Oke, masalahnya sangat berat banget ya di sini, dramatik banget, nyuci piring gitu, nggak mau nyuci piring dan kabur. Oke, mungkin kita langsung kasih tahu aja ya siapa pelakunya. Dan orang yang pernah packing untuk kabur dan sampai nggak jadi adalah Kanamira. Oke, boleh diceritain kenapa Kanamira bisa sampai kepikiran untuk packing dan kabur dari rumah. Disclaimer dulu, ini kejadian umur 3 tahun ya kan? Oh my god, udah kepikiran untuk kabur ya. Pikiran bos kabur gitu. Udah drama banget kan anaknya. Oh, ini yang udah jadi otak. Iya, ini selalu diceritain sama ibu aku kayak hal paling random yang pernah aku lakuin tuh, jadi kalau misalnya aku marah, ya udah Rana mau kabur beneran, jadi aku udah punya
apa tuh kayak koper yang udah di packing gitu loh. Terus nanti aku turun ke rumah, maksudnya dari atas ke bawah, terus duduk di depan pintu rumah aja, duduk diem gitu. Itu kabur. Sampai dibujuk kayak sampai kabur deh gitu. Terus karena pernah beberapa kali jadi dibiarin aja, ntar juga masuk lagi. Udah males ya. Gak capek orang itu. Drama Itu banget. umur 3 tahun, umur 3 tahun, disclaimer. Kita di sini bakal main games lagi. Sekarang bareng Ece dan Kak Ibnu sebagai sekretariat. Nah, sekarang kita main Gambar lagi. di kekompakan Ada lagi. yang kurang nih. Oh iya, Karena jadi Ece nih, Ece ada udah orang empat. lagi. Oke, kalau emang beneran pingin banget join di grup kita, gerakan kita kayak gimana? Games uji kekompakan. Para peserta terlebih dahulu mengisi kuesioner yang dibagikan oleh panitia. Setelah mengisi kuesioner tersebut, akan ada pembacaan statement yang dibacakan oleh podcaster. Para peserta harus menebak siapakah orang yang terlibat dengan statement tersebut. Dan bagi peserta yang merasa terlibat dengan statement tersebut, harus berpura-pura bahwa ia tidak terlibat. Aku pernah ngajak Ayubi 24 untuk foto bareng dengan aku, namun ditolak. Kira-kira siapa ya? Ini sedih sih kalau ditolak kayak aku. Mungkin langsung aja disiapin. Hitungan 1, 2, 3. Kak Cel, Yaya, Kak Cel, dan Ika. Nah, boleh Kak Anin nampak mirip. Soalnya dia muka-muka sad girl gitu. Kasihan dia si sad girl ini. Iya gitu. Soalnya dia suka genit gitu ke semua IOP, jadi kayak Oh. dia deh. Rasa kayak disuruh dia deh. Bener lagi. Oke. Kalau gitu mungkin langsung aja nih dibacain siapa sih kira-kira yang ditolak nih pas diajak foto bareng. Ternyata Kak Ibnu. Oh my god, ceritain. Boleh nih Kak Ibnu. Iya, padahal masih baru ada kalian nih. Gak ada kali kan nih. Pas ini farewell Citra terakhiran. Ya, main sama ibu-ibu nggak juga. Kan semua pada foto. Semua PRP aku berdua sama Vita, terus Novel sama teman-temannya. Aku ngajak RND dong. Ayo Rin. Enggak. Astaga. Oh my god. Tidak. Ya. Oh, Tidak. Emang beda. Ibu jadi sad boy. Dia. Kirain udah Tanggung jawab dia. Udah tanggung jawab. Oke, kita move on kali ya ke pernyataan yang kedua nih. boleh Rin bacain. Dulu aku pernah jatuh di pegangan tangga karena tinggalku sendiri, namun tidak ada yang membantuku. Mungkin banget. 1, 2, 3. Agak ke depan banget ya saya. Kak Adin, Yaya, Kak Cel, dan Kak Cel. Boleh yang milih Kak Adin, Kak Vika nambah? Cicilan. Ya udah mungkin langsung aja. Jadi yang jatuh terus nggak dibantu tuh Kacel. Chelsea. Nggak pinter acting ya, nggak pinter acting. Coba ceritain sih Kak. Jadi itu tuh ke SMP. Itu lagi ada LDKS, latihan dasar kepemimpinan, mau jadi ketua OSIS ceritanya, mau jadi ketua OSIS tuh kan. Karena itu tuh sebenarnya sedih banget guys. Jadi di tangga itu aku lagi lihat-lihatan gitu sama mantan aku sekarang. Sedih banget. Dulu tuh masih pacar ya, dulu masih pacar. Aku tuh lihat-lihatan gitu kayak ya biasa lah ya, lagi falling in love biasa kayak gitu. Terus gak tau kenapa ya, aku tuh lagi nungguin temen aku. Lagi ngobrol sama guru di anak tangga. Terus aku tuh kayak gak tau kenapa caper atau gimana, nggak ngerti. So aku kayak naik gitu, posisinya pakai rok pramuka panjang kan. Naik gitu ke perosotan yang, tau gak sih kalau tangga tuh suka ada besi kayak ya, tapi itu tuh kecil banget guys, literally ya. Kan kalau itu kan gede ya, ini tuh kayak kecil banget. Terus gak tau kenapa aku pengen aja gelandotan gitu. Ternyata jatuh dong, set ke bawah kayak gitu. Terus pas jatuh tuh kan gak ada yang ngomongin, disangkanya bercanda, lagi tidur-tiduran. Terus mantannya ngeliat ya? Ngeliat ya, Baru banget sih. baru banget sih. Mesti ya karena untung udah mantan. Aja. Mantan kamu memang bukan yang tepat.
paket ya jatuh gitu. Ibu paket. Iya kayak gitu. Selanjutnya, aku pernah sengaja menyikut seseorang di dalam masjid. Menyikut tuh dari gini ya. Menyikut Iya, apa? menyikut seseorang di dalam masjid. Waduh. Masjid. Sengaja, iya. Sengaja. Waduh. Ini masih. Iya. Waduh sih Ini aku masih. sih. Kayaknya sih gini ya. Ini masih. Boleh. Oke. Mulai. Hitungan 1, 2, 3. Wah, ini masih. Iya, Kak Ino, Kak Adin, Kak Cel, dan Kenapa nih Kak Ibnu milih ya? Gak tahu sih. Dia muka polos. Kayak baik-baik gitu padahal. Padahal enggak. Bilang baik. Baik. Mukanya doang yang baik. Kayak dari sekian banyak orang, Kak Ibu doang yang bilang aku baik. Kurangnya kurang. Kita kasih dari. ternyata tebakan Kak itu bener ya. Kan betul kan? Itu ngomong-ngomong sengaja tuh gara-gara apa nih? Jadi gini, kan sholat Jumat nih. Nah terus kayak suka ada kan kayak oknum-oknum yang memang telat gitu datang sholat Jumatnya gitu loh. Terus gue benci banget nih ya. Kayak ini udah saf nih sebelah-sebelahan. Ada nih bapak-bapak, gue inget banget bapak-bapak tuh ya. Pakai sarung biru loh. Dia nih nyempil. Terus dia kan datang nih sholat apa sih yang baru datang masjid langsung sholat dia kan. Nah, dia nih kayak enggak kayak ikut atau punten. Dia nih cuma gini terus Allah Akbar gitu. Udah nyempil enggak tahu diri ini orang kan. Langsung gitu. Dan pas di tahiyatul akhir, gue tuh sengaja kayak gitu ini. Anjir lagi seolah. Lagi seolah. Emang Kira hati dan tindakan itu tidak seluruh. Sebat aja pensiun ya. Aku pernah mencabut bulu seseorang yang sedang tidur. Tapi ini bulu apa ya? Bagian mana Bulu nih? apa? Oke, mungkin langsung aja ditebak. 1, 2, 3. Ibnu, 2, Kak Adin, 3. Kenapa yang milih Kak Adin ya? Oke, kenapa gue milih Kak Adin? Pertama, Kak Adin belum kesebut ya. Kedua ya random aja nggak sih Kak Adin orangnya kayak ada orang nganggur dia isengin gitu. Sumpah. Cabut. Iseng banget. Yaudah kalau gitu bener sih jawabannya Kak Adin. Harus dipertanyakan bulu apa? Bulu kaki. Iya. Ya pas pengajian tuh ada temen aku yang bawa kayak yang buat ditempel-tempel yang buat pajak itu kan itu Pajak? yang warna biru Kayak lakban. kan itu ini banget ya. Terus ada temen aku tuh malah tidur, orang-orang hafalan dia tidur kan kesel ya. Ya udah kita pegangin terus kita waxing sampai bersih. Bangun ini. Abis bangun terus di waxing gitu. Oh nagih ya jadinya. Iya, nggak apa-apa lah gratis. Sampai kecabut semua bulunya. Terima kasih, sama-sama. Aku pernah berak di dapur. Aku pernah Gua tahu nih. berak di dapur. Oh my god. Jorok banget. Oh udah. Karena berak di dapur. Oke. Bahasanya tuh Terkontaminasi. Itu. 3, 2, 1. Ada Kacel. kacel. Kenapa nih yang milih Kafika? Iya. Elok aja Kak Vika. Kita tuh diem-diem menghanyutkan, diem-diem kecepirit gitu. Bener-bener setuju sih. Lengkap ya DC, diam-diam kentut, diam-diam ini ukurnya. Masa dulu dan nonton podcast jangan sambil makan ya. Bukan dari Ece ternyata karena pelakunya ini sia iyalah. Oh my god. Ternyata selain tukang senggol dia juga tukang berak dan tukang fitnah. Jangan Pakai kondom. percayain ya di dapur ya. Iya. Jadi gimana? Iya, jadi kami itu tuh kelas TK apa kelas 1 gitu, kayak masih kecil banget kan. Terus aku sama kakakku kan umurnya jauh banget ya, kayak 10 tahun gitu.
kakak kan waktu aku kecil kakakku pasti gadis gitu loh, gadis yang mandinya tuh 2 tahun gitu loh. Lama banget. Terus kayak bocah mana tahan sih kayak berak gitu kan. Terus di rumah tuh cuma ada aku sama teteh aku doang kan. Nah terus kayak aku inisiatif aja nih. Inisiatif. Kayaknya nih biar jadi nggak begitu kakak aku keluar, aku nih bisa langsung lari. Jadi aku buka celana dulu gitu. Jadi kayak begitu dia keluar aku langsung lari aja nih gitu kan. Tapi ditungguin udah bosan lama banget nih. Inisiatif lagi lah sambil jongkok aja kan gitu. Setengah-setengah. Waktu pas sambil jongkok tiba-tiba keluar dah. Oh my god. Oke, lanjut. Aku pernah digerebek di warnet. Waduh. Aduh, ini ngapain? Nggak tahu deh. Ini tahu deh. Aduh, udah. Langsung aja 1, 2, aku sebut 3. Emang iya? Gak tau juga. Kubus. Kak Adin kenapa milih kamu? Kamu saya ngapain di warnet? Sampai digerebek. Ya mungkin dangdutan. Yang kena gerbek di warnet itu Kak Ibu. Oh iya. Kenapa tuh? 86. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Enggak kan, waktu itu Maulid Nabi. Semua tuh lagi pada di masjid. Nah, orang tua yang gerebek. Ya salah. Ini anak satu gak ada nih. Dan dia udah tahu tabiatku kan. Oh, ngapain tuh di warnet? Warnet nonton YouTube games Jepang. Hah? Apa Jepang? Gimana? Oke, mungkin terakhir aja ya ini. Jadi aku pernah ngegunting celana adek gara-gara berantem. Waduh. Karena yang punya adik. Barang-barang Adik barbar gua sih sampai adik nih. tunggal ya. Yang punya adik sih siapa ya? Oke, 1, 2, 3. Agak munduran. Sangat semangat ya. Oke, ini Kak teman Kak Vika doang berbeda ya. Kenapa milih Kak Ibnu nih Kak Vika? Kelihatan minusnya. Dia punya adik paling. Oke. Tapi jawabannya siapa nih, Dik? Jawabannya ternyata ini yang nunjuk Kak Ibu. Iya. kan benar. Ternyata di balik kepolosan Kak Vika Jahat. ada dendam-dendam membuli. Jadi kan waktu itu kesel, waktu masih kecil banget, waktu masih SD Bohong kesel kayaknya. banget. Tiga serius waktu masih SD kesel banget kayak ini gara-gara apa gitu ya. Pokoknya berantem dah. Sok iseng kayak ih nyebelin banget nih orang, akhirnya aku gunting seragam sekolahnya terus. Seragam sekolah bunda. Itu sampai Anda ini sampai segimana? Enggak, jadi cuma celana cuma aku gunting doang gitu. Terus karena aku merasa bersalah, aku bawa ke tukang jahit. Ya ampun. definisi nyusahin diri sendiri. Iya. Terus habis itu ketahuan mama terus aku diomelin. Diomelin iya, yang susah dia Iya. keluarin duit iya. Keluarin duit iya. Dendamnya enggak kesampaian. Nah, kali ini kita mau main games apa sih, Dik? Kali ini kita bakal ngetes seberapa tahu kalian tentang IAS. Seberapa IAS-kah kamu? Pada games kali ini, peserta akan diberi pertanyaan seputar departemen di IAS. Namun, peserta akan mendapatkan pertanyaan yang bukan berasal dari departemennya. Bagi peserta yang salah menjawab, akan dicoret mukanya menggunakan lipstick oleh kodep departemen asal. Kita langsung mulai aja kali ya, Dik ya. Oke. Yang pertama mau nanya ke siapa nih, Dik? Ke HRD boleh. Oke, Kak Cali dulu nih yang ditanya. Oke, langsung aja pertanyaannya. Ini ke soal PD ya. Oke, project departemen. Ada berapa program kerja PD? Oke, ada berapa program kerja PD? Boleh disebutin berapa dan kalau tahu apa aja? Nah iya. Ada 4. 4. Oke, apa aja nih Kak? Andros, PCP, Connection. 4 lah pokoknya. Oke, deg-degan 4. Betul? 4? Betul. Oke, mantap. Kalau nggak salah satu lagi 1 jam lebih PD. Betul. Yes, oke. Sekarang kita nanya ke PD nih. Iya. Aku mau nanya pertanyaan dari STD deh boleh. Program kerja apakah yang terakhir kali STD laksanakan? Ini. Oke. Aku tahu.
IGTE. Yes, goes to industry. Oke, kamu boleh tahu industri apa nih kak? KitKat. Oke, gimana Kak Sada? Betul. Oke, mantap. Ini belum ada yang tercoret nih. Kayaknya aku deh yang pertama. Oh, pinter dong. Ini jangan-jangan berkonspirasi gitu. Oke, boleh nih langsung kasih pertanyaan ke kode PSTD. Pada tanggal berapa IGTE IAS Goes to Mbesi 2021 diselenggarakan? Hafal bener. Boleh. Proker sendiri aja aku nggak hafal. Ini mau tanggal beneran tanggal? Iya, iya. Oke, boleh deh. Kalau nggak inget tanggalnya, bulannya aja deh boleh. Ya, boleh. Yang besi. Bentar ya, aku tebak ya. Ada waktu Oke, Kak Ica boleh dihitung kali ya dalam Boleh. 5 detik. 5 Boleh. detik. 5 detik, oke. 1. Juli. Salah. 12 September. Oke, mantap banget nih. Boleh dipilih mau warna yang mana? Padahal baru. Ini sih. Oke, boleh dicatat nih. 1 atau gimana nih coretnya? Itu sesuka Kak Ica aja mau kayak gimana Ini coretnya. sini sih. Oke, aku udah semangat. Ayo. Nah, selanjutnya untuk Kak Eca, boleh pertanyaan PRT kali ya. Pada kabinet ala Kiki, sudah berapa episode iPod yang sudah diposting? Ini jangan-jangan pada PRT nggak tahu nih pada PRT-nya nih. Kalau pada PRT-nya nggak tahu, kita yang coret ya dia. Bentuk X. Oke, boleh nih. Tebak ya. Udah 7. Oke, gimana nih Kak Fuad, benar atau salah? Ini yang sekarang. Iya, pada masa kabinet ala Kiki, berarti selama masa jabatan Kak Fuad menjadi kodek. Ayo, udah berapa nih? Udah jawabannya. Ini bukan yang dibuat kan? Yang sudah diposting. Yang sudah di Di kabinet lagi. Aku tanya pertama lagi. Oke. juga. 3, 2, 1, salah. Jawabannya ada 8 episode. Yang pertama 25. Oke, ada Challenge Accepted, Yes Enif, Earth Day, Ramadan, Christmas, Children, Horror, dan yang terbaru ada kolaborasi sama IAS UB. Ada 8 totalnya. Iya. Tapi Oke. baru 25 kan? Gak usah Ada alasan. Oke. Yang dicoret. Aku kayaknya mau nyeret Kak Fuad kali ya. Ini enggak. Diem nggak? Ini Datuk Nopeng. Astaga, gemoy banget. Wow. Udah, ye. Gede banget. Oke, seru banget ya gamesnya. Seru banget. Kita lanjut nih nanya-nanya ke PRT. Boleh nih nanya ke PRT. Ada berapa jumlah member IOP 25? Oke, ini IOP 25 kalau sampai nggak bisa jawab tandain ya orangnya ini. Wah, parah sih. Parah sih. Tahun ini. Nggak apa nih. Tidak ikut screen. Iya, screening kita 3 hari ya. Boleh dihitung Kak Acai 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. 73 gimana jawabannya? Salah. Oke. 65. Boleh dihitung di sana ya. Jangan kabar aneh-aneh lagi. Tidak. Oke, doang garis dong. Oke. Parah banget Jangan ditutup sampai itu rambut. menggoyah keimanan ya. Enggak. Jangan ditutup dong, jangan ditutup rambut. Oke. Kita langsung next aja kali ya ke pertanyaan berikutnya ke Kak Charlie. Siapakah bendahara dari Exchange Department? Boleh nih dijawab dalam 5, 4, 3, 2, 1. Siapa? Ayah. Jawabannya? Jawabannya Aul. Jawabannya Aulianisa Fadila. Salah. Yes. Yang banyak sini. Yang banyak Bibir aja bibir.
Gemes video itu. Oke. Oke, boleh nih Di nanya ke exchange debatnya. Soal PD kali ya. Sebutkan 4 member PD dari IOP 24. Oke, gampang banget nih. Gampang. IOP 24 PD. Oke, yang pertama ada Atar. Oke. Yang kedua ada Lima, 4, 3, 2, 1. Boleh nih kasih tahu. Ada Atar, Siska, Siska. Oke, langsung aja dicoret nih Kak Eca. Ini udah pasta banget nih Kak Eca. Oke, gua langsung aja. Nah, Jadi Naruto. selanjutnya aku mau tanya Kak Nam nih. Tanggal berapa Kak? IAS Anniversary. Ini harusnya bukan anak-anak dong sih yang tahu, karena kan IAS Anniversary itu harusnya sebagai warga IAS kalian harus tahu nih tanggal anniversary IAS. Bulan boleh gak? 5, 4, 3, 2, 1. Agustus? Aduh, berita bulan salah pula. Jawabannya? 22 Maret. Betul, 22 Maret. Boleh nih langsung dicoret aja Kak. Coret apa ya? Bibir. Gambar tas nono. Dijidat tas nono. Dijidat udah paling bener. Baru biji dulu. Oke. Game Fishbowl. Setiap peserta akan diberi sebuah kertas yang masing-masing peserta harus menuliskan pertanyaan pada kertas tersebut dalam waktu 2 menit. Setelah itu, pertanyaan akan dimasukkan ke dalam mangkuk dan dikocok. Kemudian, secara acak peserta akan memilih pertanyaan tersebut dan harus menjawabnya. Boleh deh, kalau gitu kita langsung mulai aja gamesnya. Yang pertama dari kaca dulu nih, boleh ambil satu. Oke. Terus dikasihin ke aku. Oke, ini. Jujur nyaman gak sih di IAS dan apa yang bikin gak nyaman di IAS? Oke. Kalau di IAS nyaman atau enggak, pastinya nyaman ya sih. Kalau misalkan gak nyaman kayak gak akan mungkin sampai besok mau demis ya. Gak akan mungkin besok mau demis gitu. Nyaman sih nyaman. Apalagi aku punya partner. Partner EC-nya Adin sama Vika yang emang apa ya suportif banget gitu. Makasih. Suportif terus juga tahu kondisi aku juga gitu. Kalau misalnya kayak aku lagi kenapa-napa tuh pasti mereka kayak backup terus kayak gimana gitu. Jadi kayak understanding each other aja kayak gitu. Jadi aku nyaman. Oke. Kalau yang bikin gak nyamannya apa nih Kak? Yang bikin gak nyamannya bukan gak bikin gak nyaman sih, lebih ke kendala mungkin ya. Kalau kendala sih pastinya kan orang-orang tuh menaruh ekspektasi yang tinggi ya ke aku, ke EC gitu. Terutama ke aku mungkin sebagai local committee director. Kadang ekspektasi orang-orang di luar tuh terlalu tinggi dan nggak tahu gitu kayak dalamnya kita udah effort apa aja kayak gitu. Kadang suka sedih aja sih kalau misalkan kayak ada yang bilang A, B, C, D. Padahal kita udah apa sih berusaha semaksimal mungkin buat ngasih yang terbaik buat IAS kayak gitu. Itu sih. Itu kendala tapi bukan bikin gak nyaman. Gitu. Tapi kendala itu pastinya dihadapi oleh ini nih bertiga nih. Iya betul dong, kayak Adin udah cuma sabar aja kayak gitu. Jadi ya aku juga I don't even care kayak gitu. Oke, mantap banget dijawabin dari Kak Acel. Selanjutnya kita ke Kak Adin nih, boleh nih Kak Adin ambil. Bismillah dulu Din. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gak anak board yang pengen kamu ucapin maaf selama di IAS? Alasannya? Oke. Aduh. Anak board yang pengen Kak Adin minta maaf banget di dan alasannya kenapa? Anak board ya. Mungkin aku sebenarnya agak cuek. Jadi aku kadang suka nggak sadar sama mungkin apa yang aku lakukan itu bikin
orang sakit hati. Mungkin aku kalau untuk minta maaf aku full minta maaf buat semua ya, kayak pengen minta maaf gitu buat semua. Tapi aku kalau misalnya board berarti termasuk Ece ya? Iya boleh. Nah ya kalau misal permintaan maaf terbesar kayaknya aku buat Ece sih, kayak buat Cel sama Vika. Jujur karena aku anaknya kadang hilang gitu. Kadang ada saat-saatnya ketika aku dibutuhkan akunya lambat, akunya gak ada gitu. Terus akhirnya di backup lagi sama mereka, tapi mereka di depan anak-anak tuh kayak apa ya, tetap apa ya, nggak menjatuhkan aku, nggak kayak ih si Adin nggak ngerjain ini, nggak gitu, tapi mereka nge-backup dan tetap support aku dari belakang gitu. Itu kayak aku minta maaf sih, aku sering banget kayak gitu. Iya pasti. Dimaafin nggak ya? Maafin nggak? Ya tiba-tiba hilang sinyal, tiba-tiba habis kuota, sering saya seperti itu. Kalau gitu, ini nih buat Kak Vika, boleh ada satu Kak? Nah, Yes, buka. aku bacain ya pertanyaannya. Wow. Apa tuh? Pernah nggak sih secapek itu jadi leader dan pengen resign aja? Wow. Pengen apa? Resign. Oh, sering. Depan gimana? Manusiawi ya. Pernah waktu Itu momen kapan sih Kak? momen Terendah. titik terendah tuh pas lagi banyak banget yang harus dipikirin, kayak kita lagi sibuk proker waktu itu, banyak banget. Kan aku kan megang PDSD kan waktu itu, kalau nggak salah lagi PCP juga, kalau nggak salah PCP, terus aku juga ada penelitian, terus kita waktu itu ikut BRI. Itu ya. Itu bener-bener kayak apa diudahin aja kayak tapi kalau mau mundur sayang gitu, kayak kita udah sejauh ini, kita udah ngerancang apa segala macam dari yang awalnya nggak ada, kita usahain ada. Kalau kita berhenti sekarang di sini jadi sia-sia gitu, jadi ya udah gas aja, hasilnya baik atau buruk nanti tergantung sama yang nilai gitu. Asik. Tika 2021. 2021. Selanjutnya boleh nih ke Kak Namira nih boleh. Joshua. Dikasihin ke Adi aja untuk pertanyaannya. Apa yang membuatmu nyaman berada di Familias? Oke, apa nih yang bikin Kak Namira nyaman di sini? Aduh, kalau nyaman tuh kayaknya long story banget sih. Karena aku tuh bener-bener gimana ya, ngerasa diterima banget di IAS tuh bener-bener dari awal dan sampai sekarang nih kita punya kayak board akrin itu lebih lagi itu. Terutama aku mau makasih banget ke Vika sih ya, sebagai supervisi aku yang bener-bener kayak bikin aku tuh banyak banget paniknya karena aku panikan. Terus aku tuh udah berkali-kali mungkin kayak aduh Muhammad Fik, gue resign aja dah, gue resign gitu kan. Tapi si Vika tuh kayak yang selalu tenang, terus kayak ngebimbing aku banget dalam project ya. Ini ngomongin secara leadership nih dulu. Kayak di project tuh bener-bener aku jadi aku yakin aku harus bisa nih ngelit anak-anak project sampai biar kita tuh bisa mencapai tujuan kita gitu. Bener-bener aku makasih banget ke Vika, terus juga ke Encel, Adin, karena kita tuh kan sebenarnya seangkatan ya. Iya. Cuman Beda IOP doang, aku tuh telat. Tapi gimana ya, kayak aku tuh merasa tetap diterima di kedua gitu loh, di IOP 23 iya, di IOP mereka IOP 22 pun kayak yang nggak lu IOP 23 terus kayak lu kan bawahan gue gitu, nggak ada sama sekali kayak gitu. Jadi aku bener-bener merasa dari situ sih. Terus juga mungkin aku dari secara nyamannya itu aku bener-bener dapet nyaman tuh di Nakon. Kalau misalnya tahun lalu tuh kan ada kepanitiaan Nakon yang offline ya, aku tuh dulu sedivisi sama Sora, sama Encel, itu tuh bener-bener titik nyaman aku nemu di IAS tuh kayak wow gila, IAS tuh keren banget orang-orangnya. Dan banyak banget orang-orang yang gak bisa aku mention satu-satu, terutama mungkin Kak Fuji ya Kak, kalau menonton ini, ya Kak. kalau menonton ini, itu yang paling bikin aku nyaman di IAS. Kayak bener-bener lah keren banget orang-orang di IAS, makanya aku cinta sekali dengan IAS. Mantap banget. Wih, jawaban yang paling mantap banget nih. Selanjutnya kita ke Kak Eca nih, boleh nih Kak ambil. Cusuan. Bagaimana perasaan kamu kalau nanti nggak ada yang nyalon atau mungkin jadi Ece? Mau gak kamu bantuin agar hal itu gak terjadi dan dengan cara apa? Ini lebih kayak cara kamu tadi wawancara ya. Ini dia yang jawab berdaftar juga. Iya. Boleh. Langsung dijawab aja nih Kak. Oke. Perasaan kamu gimana? Gimana perasaan aku kalau misal gak ada yang nyalon? Terus kamu mau nggak?
Apa? Kenapa gitu Hah? pertanyaan? Kenapa Apa membantu ya kan? Iya. Bagaimana Bukan cara membantu. Eca membantu buat gak terjadi? Gak terjadi. Oh, Bukan membantu dengan cara aku menyalonkan diri. Bisa jadi salah Daripada dikasih kayak Kak Eca lihat, aduh nggak ada yang daftar, gue aja deh udah. Kasih. Iya, solusi dari kamu apa nih? Aduh, ini cukup susah sih ya karena penerus gitu kan. Tapi kalau misalkan ditanya soal gimana sih cara aku membantu gitu biar orang-orang tuh tertarik, yang pastinya kita harus ngasih insight yang kayak ayo jadi Ece gitu. Ece tuh kayak sesuatu hal yang menarik aja. Iya. Oke, kamu bantu gue ya. Sekarang aku mau nanya, gimana kalau misal orang yang Kak Eca bilang kayak gitu, ngebalikin, kalau menarik kenapa nggak lu aja? Oke, nah. Tapi dalam hal kayak gitu tuh orang butuh dukungan sih, yang namanya dukungan Berarti kan. kamu mau didukung gitu ya? Tapi Saya udah ada ngasih Eca baru. Siap mendukung. iya, Siap perlu mendukung. dukungan sih pastinya orang-orang tuh, karena kadang orang itu mau nyalon cuman kayak kurang pede nih, karena dirasa kayak gak ada dukungan. Enggak. Siap. Oh, Kayak itu iya Eca ya? sih, karena dukungan tuh kayak penting gitu kan. Oh, siap. Contoh dukungannya kamu tuh kayak gimana? Yang kamu mau. Jangan maksud. Ya mungkin lebih kayak ke sebenarnya Jadi dari pertama pertanyaannya ya. jurus emang. Makasih loh ya bikin pertanyaan lo. Emang jurus tuh kan. Ya supportnya lah, mereka kayak butuh sesuatu yang bikin mereka tuh kayak percaya diri gitu. Kalau oke fixly banget nih nyalon gitu karena didukung asik. Oke, semua. Oke. Not. Oke, wow. Mungkin boleh untuk pertanyaan selanjutnya ke Kak Sora nih. Boleh kau. Cannot wait. Apa yang udah didapat dan diberikan untuk IAS kamu sendiri dan teman IAS lain, untuk kamu, untuk IAS kamu sendiri. Mungkin aku bantu buat summernya ya. Jadi apa sih kira-kira yang Kak Sora udah dapat dari IAS, dan kira-kira hal apa yang udah Kak Sora bisa kasih untuk IAS dan untuk teman-teman di IAS IAS dan sendiri. kamu sendiri. Oke, kalau yang udah aku dapat dari dia sih lebih ke arah pengalaman dan teman ya, terutama pengalaman kayak di leadership, dan kalau boleh jujur sih tulisan di CV gitu kan udah dapet gitu, kayak gitu. Terus apa yang udah aku kasih sih sama kayak apa yang aku dapat, aku mencoba ngasih itu ke orang-orang, terutama staff-staff aku kayak gitu sih, dari leadership, pengalaman, dan juga tulisan di CV kayak gitu sih paling. Oke, boleh sini kita lanjut ke yang belakang nih. Boleh nih ke kamu. Jujur aku pun masuk IAS, CV ku jadi bagus. Iya kan? Apalagi kalau nyalon, apalagi kalau daftar Ece, Oke, daftar yuk. Itu udah. Oke, kayaknya aku tahu deh ini siapa. Oke, apa yang mau kamu sampaikan ke Ece? Apa yang mau kamu sampaikan ke keyboard juga? Sweet word please. Sweet word please. Ke Ece dulu nih apa yang sampaikan. What ya? Yang jawab. Iya. Tisu. Belum. Yang pasti terima kasih banyak banget ya. Udah, kan awalnya mau kan nggak kepingin jadi kodep ya, kalau misalnya teman-teman tahu gitu. Dan aku juga nggak ada kepikiran jadi kodep. Cuman ada beberapa orang yang terus support gitu. Walaupun satu sisi aku rada kekeh sebenarnya pas itu, karena ada satu dan lain hal untuk nggak kepinginan untuk jadi kodep gitu. Cuman kan karena ada EC, terus selalu di-approve gitu lah, selalu dipersuasif lah sama teman-teman. Jadi akhirnya ya aku bisa kesini gitu, bisa jadi kodep, dan aku dapat banget feedback positif yang udah aku jalanin selama satu kepengurusan. Ya karena teman-teman EC juga gitu, udah selalu ngedampingin, selalu ada di kala aku stres atau burn out gitu loh. Karena
kalau misal teman-teman nggak tahu ya, aku tuh orangnya emang pendiam terus kayak mendem gitu loh, mendem sesuatu. Cuman karena ya pengertian juga ya. Asik. Jadi ya aku juga terbuka ya gitu. Karena kan pas misalnya dipendam terus aku takutnya nggak baik untuk aku juga dan nggak baik untuk Iyas gitu. Itu sih ya. Yang penting aku terima kasih banyak banget buat teman-teman aja gitu. Terus untuk keyboard ya awalnya aku takut sih sebenarnya ya. Bukan takut gimana karena aku awalnya kayak kurang deket juga sama Echa sama Sora gitu. Dan aku cuma tahu Calai terus Ibnu yang emang pernah sekelas gitu ya. Dan pas aku pertama meet aku kira kan bakal canggung gitu ya. Ternyata langsung bawa gitu loh, kayak nggak ada circle-circlean lah di antara kita gitu. Dan aku apresiasi banget lah buat teman-teman karena udah bisa ngajak aku, ngerangkul aku gitu. Karena kan aku juga ya teman-teman tahu aku pendiam banget kalau misalnya nggak diajak ngomong. Karena aku paling susah untuk memulai obrolan gitu. Cuman teman-teman keyboard bisa ngebantu aku gitu untuk terus sampai sekarang gitu. Ya, thank you banget atas supportive-nya lah teman-teman. Oh my god. Oh my god, what? Gak ada apa banget ya. Chelsea nangis. Nanti satu dikain, satu dikain. Pernah gak merasa menyesal masuk IAS? Kalau iya, kapan dan kenapa? Kalau nggak pernah gimana? Kalau nggak pernah, kalau gitu boleh deh pertanyaannya titik terendah atau kayak giving up banget nih sama IAS gitu, kapan dan kenapa? Nggak pernah sampai bawah. Kalau sampai bawah tuh sampai keluar gak sih? Sampai ada Kepikiran iya enggak gitu ya kan? Itu nggak pernah. Paling cuman sampai ya udah, biarin dulu gitu, disisihkan dulu, yang lain dulu, kerjain yang lain dulu. Kayak gitu. Oke, itu kapan Kak? Kapan? Wow. LPJ setengah tahun. Oke. Yang nggak ada kejelasan awal itu ada sesuatu lah pokoknya nggak ada kejelasan. Apa yang aku dapetin kalau ngerjain ini, apa yang aku capai loh gitu dari ngerjain ini tuh. Nah itulah. Nah terakhir untuk pertanyaan untuk Kak Cali. Mau dong kasih tahu perubahan diri kamu saat sebelum dan sesudah berproses di IAS. Kalau dari zaman sebelum dia itu, gue paling anti banget kenalan sama yang bawah gue, gitu. Gue kenalan ya udah sama angkatan gue. Ke atas pun enggak gitu ya. Aku biasa ke angkatan gue aja, ke bawah enggak, ke atas enggak. Kalau kita ngobrol. Ketika masuk IAS pas zaman maba, justru malah lebih deketnya sama kating-katingnya itu, kayak pas itu Kak Aceng, Kak Ojan gitu dibanding sama teman-teman baru di IAS-nya itu sendiri justru. Terus yang ya udah karena memang keluarganya erat banget di IAS ya, antara kating dan yang baru juga kayak nggak ada jaraknya, jadi aku pun berani gitu untuk nge-reach kating-kating di IAS yang lain, sama kenalan untuk teman-teman IOP baru gitu sih. Oke, jadi menurut aku ya yang bisa aku lihat nih, Kak Cali sama Kak Fuadi satu tipe gitu nggak sih yang mereka nih anti banget sama yang bersosialisasi, tapi demi IAS dan demi anak-anaknya nih kayak gue harus fight banget nih gitu, karena kalau enggak kita siapa lagi kan? Makanya jangan daftar kode ya guys. Jangan daftar. Iya dan Oke, mungkin segitu aja guys untuk games kali ini. Sampai jumpa di iPod berikutnya. See you. Well, I think it's over. So thank you so much for your listening. And if you have any comment or suggestion, leave us an email at prp.yasunpat@gmail.com. Stay tuned on our platform for more upcoming episodes. Bye, see you. Bye. Gimana? Seru kan iPod kali ini? Eits, tapi ada yang gak kalah seru dan keren nih, yaitu IAS Yearbook. Penasaran kan sekeren apa IAS Yearbook tahun ini? Capture layar family IAS untuk scan QR code atau kunjungi link di bawah ini. See you, fams!